Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Halo semuanya teman-teman, kali ini saya kedatangan sama tamu tak diundang. Tamu janganlah. Jadi ini tamu dadakan tanpa termin kayak orang Jerman gitu ya. Harus pakai termin ya. Oke, BTW. Jadi kan pasti mau tahu kan apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah seputar au pair, Effection dan Ausbildung. Nah, berhubung karena guest kita di sini, guest kita hadir di sini. Nah, kita bakal tanya beberapa pertanyaan ya pastinya tentang si au pair, terus si Effection sampai ke Ausbildungnya. Oke, tanpa menunggu dan berlama-lama kita langsung aja ajak kenalannya. Oke, bisa perkenalan dulu nama. Halo, nama saya Weni. Saya dari Indonesia, tepatnya Toraja Utara. Beragam budaya begitu mengaku. Oke, lanjut. Ya lanjut. Mau tanya apa kamu? Oke, lanjut perkenalan. Di sini di Jerman udah berapa lama? Dan tahun kapan? Berapa lama ya? Aku tahun ini di Januari bulan lalu pas 2 tahun. Ya. Ya 2 tahun. Jadi udah genap ya tahun lalu. Iya, bulan lalu. Januari. Kalau tahun lalu ke tahun ini setahun dong? Enggak. Tahun Aku datang 2020. 2020 Januari. Berarti 2 tahun yang lalu Iya. Ya. Nah, pertama kesini itu lewat jalur program apa? Lewat au pair. Oke. Untuk au pair sendiri itu bisa dijelaskan nggak singkatnya itu au pair itu gimana? Ya sebenarnya kalau au pair itu kan sudah banyak yang bahas mungkin di YouTube atau cerita atau apa aku nggak tahu. Cuman pribadi ya itu kan pertukaran budaya dan bagaimana maksudnya ke Jerman itu untuk belajar bahasa Jerman. Untuk mengenal budaya Jerman selama setahun atau 6 bulan paling lama setahunnya itu. Jadi sebelum au pair itu persiapan apa aja itu yang disiapkan pas di Indonesia sebelum berangkat itu? Aku dulu persiapan itu cuma mengikuti bahasa selama 2 bulan dan privat setiap hari. Terus ujian di Kute. Habis itu aku pakai agen kan karena calon GF aku dulu tuh atau gas family aku tuh pakai agen. Dia nggak mau ngurus-ngurus sendiri, jadi semuanya itu yang ngurus agen. Oke, dari Jerman berarti langsung diurus. Iya, ya. Kalau tinggal berangkat sama sertifikat itu. Iya. Oke, jadi kalau selama au pair kemarin, nah pasti kan ada lah suka duka selama au pair. Itu kira-kira apa aja pengalamannya? Senengnya, sedihnya itu apa? Ada homesick juga nggak? Nggak, pertama kan aku datang di Jerman 2020 Januari, yang pertengahan Januari 2020 itu aku nggak punya pengalaman banyak tentang au pair karena saat itu masa-masa corona atau cerita tentang corona di bulan Maret itu kan langsung baru masuk Indonesia itu. Iya, jadi langsung itu kayak langsung lockdown. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku hanya bisa di rumah selama setahun menjadi au pair. Aku nggak pernah ketemu orang Indonesia. Aku ketemunya sama orang Jerman dan apa lagi ya, sama memiliki grup di tempat aku tinggal. Tapi tempat aku tinggal itu di Baden-Württemberg, tidak terlalu kota atau sangat desa, nggak terlalu desa juga sih. Karena untuk tinggal di situ sarana bus, SUK itu sangat dekat banget. Terus suka dan senangnya itu, sukanya itu enaknya nggak mikirin apa-apa untuk saya, maksudnya cuma mikirin bagaimana bisa berbahasa Jerman dengan baik, terus menjaga anak-anak, terus senangnya itu dibiayain atau difasilitasi sama keluarga angkat, terus mereka menganggapku sebagai anak
anak mereka, dan bahkan uh, aku mendapatkan apa namanya kepercayaan yang sangat luar biasa untuk dari keluarga itu untuk mengurus anak-anaknya, atau mereka ketika pergi ke luar kota atau beberapa hari menginap di kota lain, dan dia mempercayakan kepada saya semua rumah atau anak-anaknya ya. Terus sedihnya itu selama setahun aku nggak mendapatkan banyak budaya yang aku pelajari. Aku tidak mendapatkan kursus bahasa dengan baik karena corona. Ya, syadif, dan tidak mendapatkan teman baru seperti yang mungkin banyak au pair yang mungkin 2 bulan 3 bulan sudah punya teman. Iya, juga enak agak sakit punggung. Nggak bisa sih. Kayaknya tambah kecil aku kalau semakin jauh. Enggak, aku juga nyender. Ya, terus apalagi kesedihannya? Kesulitan, ada kesulitannya aku pernah semenjak itu aku au pair, aku juga kena corona kan. Sempat juga ini alumni COVID juga ya? Iya, benar banget. Aku kena corona dan aku harus karantina selama 1 minggu. Dan itu sangat membuat aku kayak shock karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku bahkan anak-anak harus di rumah atau harus karantina, walaupun mereka sebenarnya nggak kena corona, tapi nggak ada yang urus, nggak ada yang masakin, nggak ada yang itu kan. Jadi aku harus di rumah. Dan yang kedua, aku kerja itu tidak seperti au pair. Itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya lebih dari 6 jam. Au pair itu kan harusnya 6 jam doang atau nahmita atau siang hari bersama anak-anak, tapi aku harus bekerja dari pagi sampai malam, sampai orang tuanya pulang kerja. Bahkan hari liburku itu aku sering, atau bukan sering, tapi selalu bersama keluarga angkatku untuk jalan-jalan atau wandan atau kayak mendaki atau apa gitu, kayak di alam keluar gitu kan. Nah, itu dia pengalaman aku jadi au pair, selama au pair. Jadi cuman di rumah, nggak banyak ngapain, terus kayak ngurus anak-anak. Pokoknya selama corona aku nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak ya, tidak kayak seperti au pair pertama GF aku yang bisa kemana-mana karena nggak ada corona, dan aku harus dibatasi. Tapi itulah dia menjadi seorang au pair itu nggak mudah juga, harus tahan banting mental ya, udah dengan bahasa, jika kamu belum mengerti itu harus menggunakan, kami selalu menggunakan biasanya itu Google Translate kalau ada hal penting yang harus dibicarakan tapi aku tidak mengerti sama sekali. Itu ya. Undang keluarga aku itu orang asli Jerman, mereka sangat-sangat membantuku selama aku melanjutkan FE-Shot bahkan Ausbildung. Jadi sebenarnya menurutku juga tidak baik karena aku seperti dimanjakan. Aku tidak bisa berusaha sendiri. Aku selalu membutuhkan orang lain, dan di Jerman itu kita harus belajar sendiri, harus mandiri, semuanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena menurutku mereka menolongku dan aku tidak perlu bolak-balik hal yang kecil yang sebenarnya nggak perlu ribet menjadi ribet ketika kita harus mengurus sendiri. Dan GF aku membantuku. Itu dia yang aku dapatkan. Itu mungkin kalau menurut aku sih istilahnya kayak timbal balik, karena kau kan juga maksudnya aku nggak pernah hitung-hitungan kan. Soalnya kalau misalkan dari Uni Eropa sendiri, kalau au pair kan setauku ya kalau dia misalkan kerja sampai jam 5 sore pun udah selesai, nggak akan karena tapi aku kan budaya kita kan seperti itu, tapi aku belajar juga dari situ. Aku nggak akan pernah lagi ketika ketemu dengan orang baru, orang Jerman, aku nggak akan membawa sifat aku dari Indonesia yang ketidakenakan atau susah juga ya. Karena orang di sini itu mikir bahwa ketika kita membantu satu kali, mereka akan berpikir, oh ya, kamu akan melakukannya besok. Itu dia maksudnya kan. Jadi harus direct langsung ya. Iya, kayak maksudnya harus bilang, kalau nggak mau ya nggak mau, nggak usah bodo amat. Pokoknya mereka juga nggak akan pikir gitu. Jadi belajar dari au pair tentang budaya Jerman itu, aku nggak akan pernah
um, menuruti apa kemauan mereka semua. Maksudnya mereka contohnya mereka nanya, Win bisa nggak tolongin aku di Wokenende bersama anak-anak kayak gitu kan, itu kan jadwal libur aku kan. Harusnya. Ya tapi aku bisa saja katakan ya aku nggak bisa, terserah kalian, kalian cari penggantiku karena ini adalah hari libur aku ingin bersenang-senang. Itu dia, tapi aku tidak pernah melakukannya karena di saat itu corona, jadi mau nggak mau ya harus ya di karena rumah. aku di rumah. Itu dia. Terus pengalaman apa ya, ya itu doang OPL. Kalau yang susah-susahnya paling karena nggak enakan, terus ya waktu mulai yang lebih ekstra lagi dikasih ke anak-anak. Ya terus pengalaman juga jadi OPL itu, aku dulu tuh nggak suka sarapan, tapi setelah aku di Jerman aku harus makan 3 kali seperti mereka karena aku harus duduk di meja makan bersama mereka karena aku yang menyiapkan sarapan, makan siang, makan malam dan sebagainya. Jadi um, ketika aku tidak makan mereka pikir aku ada masalah atau ya semacam hey Alice okay, tapi ya muncul nih bukan kayak apa ya ngomongnya, mereka tuh kadang juga merasa bahwa mungkin aku lebih, mereka merasa bahwa aku tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik atau seperti itu, jadi mereka selalu bertanya setiap hari apa kabar kamu, kenapa kamu tidak makan. Tapi gitu dikasih uang tambahan nggak kalau misalkan di luar jam kerja kan harusnya kan karena itu kan OPR kan maksimal 6 jam per hari. Nah itu ada nggak dikasih kayak tata gel tambahan atau gimana? Apa cuma segitu doang? Atau enggak, kalau Tashen Gel itu kan 260 kalau nggak salah, aku dulu lupa aku sekarang. yang tambahan dari normal yang harus dapat sih ada? Aku nggak pernah dapat tambahan karena aku nggak pernah minta. Atau oke Maksudnya oke aku oke. pengen dia yang tahu kan, enggak, maksudnya dia yang mengerti karena dia sudah punya au pair pertama dan dia membayar au pair itu, karena au pair itu bertanya aku membutuhkan tambahan duit ketika aku bekerja Lebih kayak ya. gitu kan di Bastundan. Terus aku nggak pernah nanya karena aku pikir dia akan tahu karena dia memperlakukan au pairnya itu, maksudnya kalau dia sudah baca kontrak dia itu harus tahu. Dia Iya, sudah isi tahu, iya kontrak aku jam nggak berapa perlu kerja. ngomong. Iya. Tapi ya udahlah, intinya di Jerman itu apa-apa itu harus diomongin, Ya, nggak memang. boleh diam, intinya seperti itu. Kalau nggak suka nggak suka, suka ya suka, gitu aja. Ya benar, karena kalau misalkan kalau aku sendiri ya memang ya itu memang dari awal memang harus cuman kalau misalkan pun kita nggak enakan kan karena kita kalau terus bawa-bawa budaya Indonesia nggak enakan, yang ada kan orang lain yang kayak ya udahlah oke egal apa segala macam. Karena kalau menurut aku kalau misalkan aku di posisi mau aku lewat dari 6 jam, maksudnya kita kan nggak harus yang protes gimana, paling begini ya mungkin aku bisa bantu atau apa. Cuman kalau bisa ya kasih tambahan mungkin kan ya kalikan aja, bagiin aja ya kan 260 atau 280, per dalam 1 bulan itu mungkin kau kerjanya itu harusnya itu 20 hari kan 1 bulan kan, bagikan, nah lebihnya itu ya per jam hitung berapa lebih berapa lama kau kerja dalam 1 hari ya hitungin, maksudnya ya kita kan istilahnya tetap tetap ikut aturan, tapi ya mereka juga kalau misalkan kita nggak pelit ngasih waktu kita ya harusnya kan GF-nya juga ini. Tapi Iya. kalau misalkan si GF-nya nggak tahu cara perhitungan duit ya mending ya nggak usah sama sekali, ya mending liburan sekalian kan, cuman kan kita sayang kan istilahnya satu karena keadaan corona kita nggak bisa keluar juga jaga-jaga gitu kan, satu lain hal ternyata setelah kau oper mereka kontribusi ke efisienmu sama sebelum mereka juga bantu kayak gitu kan, bantu kan, tapi ya memang mereka nggak kasih pakai Iya duit maksudnya tapi iya tapi mereka benar. bantu Iya sampai makanya sekarang masih iya, ini kan maksudnya kita saling kontak. ya saling kontak, jaga komunikasi dengan baik. Hmm. Terus aku juga maksudnya jadi ini ya apa namanya, anak yang terakhirnya itu kan mau dibaptis ya kalau kita Kristen. Iya. Jadi aku jadi tante mereka, mengangkat aku sebagai keluarga mereka, dan mereka itu pengen ke Indonesia untuk mengenal keluargaku.
Ya bagus. Iya, tapi karena Bagus. corona jadi semuanya ya Jadi kita rencana itu hanya gagal. rencana, kita nggak tahu kapan. Ya Tapi semoga membaik. aku selalu menjaga hubungan baikku dengan keluarga itu sampai sekarang ya. Terus setelah itu berarti setelah au pair itu berapa lama itu? Aku au pair itu dari Januari 2020 sampai Januari 2021. Tepat 1 tahun. Nah, Iya. setelah itu kan effortnya sendiri Kak ke bidang apa? Efeshot itu aku di kindergarten di taman kanak-kanak kan. Selama cuma 6 bulan karena aku ingin di tahun 2021 itu lanjut Ausbildung. Jadi aku ambil apa namanya kindergarten itu selama 6 bulan Efeshot. Dan di tempat Efeshot aku itu aku lanjut Ausbildung. Jadi aku nggak cari tempat lain. Aku fokus ke tempat itu. Awalnya menjadi melaksanakan efesien di kindergarten itu nggak ada tempat tinggal yang disediakan, maksudnya interkufnya nggak ada. Kita harus mencari sendiri dengan uang 380 euro per bulan. Kalau dihitung itu gitu cuma buat bonus satu kamar, belum lagi AC, belum lagi kayak apa namanya yang lain makan lah segala makan jalan. Tapi BTW bukannya kalau untuk efisien itu 450 ya standarnya, bukan 350? Ya tergantung dari tempat kamu kerja, ada kok dari kota 400, ada juga yang di bawah, jadi nggak bisa ditentuin. Jadi nggak semuanya ikutin standar. Nggak semuanya, jadi hati-hati ya. Hati-hati ya. Maksudnya aku dulu dapat 380, bahkan teman aku di tempat di tetangga aku di apa ya namanya Emen di Nyanto, dia dapat 350 atau 70. Nah, terus itu ngebaginya gimana dong jadinya? Itu maksudnya nggak tahu aku, intinya aku dapat cuma itu, tapi aku sudah dibayarin kerangkan versi Herum, tapi aku nggak dapat Unterkunft. Nah setelah itu ABH-nya itu nggak setuju juga, maksudnya dari Ausländer Behördennya itu, karena itu tidak terlalu kecil dan tidak mendukung untuk mengikuti program efficient kindergarten. Tapi saat itu aku tinggal sama GF-ku. Sebenarnya nggak boleh karena aku sudah cukup 1 tahun. Tapi kita berbicara di kota, aku nggak bisa beli atau aku nggak bisa sewa apartemen itu semahal itu 300 euro. Berarti uang makanku cuma 80 euro. Kan nggak cukup 80 euro. Satu bulan makan apa? Makan apa? Kayaknya kalau di Indo mungkin tempe bisa kali ya. Iya, 48 satu bulan. Kayak gitu kan. Jadi aku nanggung lagi selama 6 bulan itu bersama GF-ku, dan mereka tidak mendapatkan au pair baru karena corona. Jadi mereka nggak bisa double job lah jadinya kau ya. Jadi aku efisien itu sambil ngurus lagi anak-anak ketika sore hari selama 6 bulan. Dan aku tidak membayar sepeser pun GF-ku, rumah atau apapun, aku bersih lagi. Tapi tenaga aku itu yang terkuras habis di efisien luar biasa. Oper lagi. Iya, karena aku kerja efisien itu dari jam 8 kan, setengah 8 sampai jam 4 sore. Habis itu sambung lagi di rumah sama anak-anak kan, aku bawa anak-anak ke kindergarten, terus lagi bermain sama mereka di rumah kalau nanti aku pulang. Jadi aku nggak ada waktu untuk istirahat atau apa gitu, belajar pun juga nggak ada. Nah saat itu aku belum ada B1, aku mencoba untuk kursus, tapi karena corona dan selalu ditunda seperti itulah. Sampailah ke Ausbildung. Sampailah aku mendaftarkan, aku bertanya apakah ada lowongan di sini untuk Ausbildung, karena aku menginginkan Ausbildung di tahun ini. Aku hanya melakukan efisien selama 6 bulan. Jurusan apa tuh kalau misalkan apa tuh untuk guru tuh kalau di Jerman Ausbildungnya apa? Aku tetap Erziehern atau ngajar. Iya ya kayak gitu. Jadi aku ambil itu dan aku diberikan kontrak, tapi tahun ini itu berapa lama itu dikasih kontrak? 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun kontrak Ausbildung. Tapi aku melakukan itu selama 6
berapa bulan. sekarang ya, 6 bulan ya. Ya, terus tapi Hmm. sekarang nggak lanjut lagi karena aku harus Hmm. kursus bahasa Jerman. Hmm. Karena itu sangat 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 susah dan sangat susah. Apa nih masalah yang dihadapin waktu pas FSO termasuk bidungan, sementara kita tahu sendiri walaupun kayak di Indonesia kita udah B1 atau B2 egal, kalau kita udah sampai di Jerman itu bakal terasa berbeda karena memang kita tahu sendiri di Jerman itu kita nyampe plong di sini ya bahasa pas kita belajar sampai di sini itu beda. Belum lagi penyesuaian sama orang-orangnya, sama karakter sifatnya, terus sama kultur arbeitnya, istilahnya budaya kerjanya, itu Iya. gimana? Ada plus Eh, minusnya apa yang didapat? aku selama FShoot itu nggak ada yang aku Keluhkan keluhkan, semuanya menyenangkan untukku. sama efek. Iya, karena FShoot dengan bahasa juga pun sebenarnya itu nggak masalah. Yang Hmm. penting kamu bisa bekerja dengan baik, kamu Hmm. tidak pemalas kayak gitu kan Iya. istilahnya. Tapi kembali lagi kita nggak akan pernah berpikir bahwa ya udahlah mereka nggak butuh sertifikat, nggak butuh bahasa aku lah, yang penting aku FShoot. Tapi Hmm. di satu sisi ketika kamu ingin melanjutkan Ausbildung, dan itu yang paling Berat berat banget sampai gimana? sekarang, maksudnya dan beratnya itu bahasa. Kita nggak bisa kayak Ausbildung semacam kayak B1, B1 oke, tapi kedengarannya ngomong oke, tapi untuk menulis Menulis ya. atau mengerti teori itu sangatlah tidak mudah Ya, benar. dan sangat-sangat menurut aku sangat susah. Hmm. Dan untuk bertanya pun kita nggak sekedar atau sama orang Jerman itu mereka nggak akan langsung menerima kita. Iya kenal, iya iya benar. Iya, makanya aku bilang ya ampun, aku kok kayak duduk sendiri ya, nggak ada teman kayak gitu kan, merasa bahwa ya udahlah kayak mau berhenti Ausbildung, Hmm. tapi mau kerja apa kan, mau jadi apa, mau ikut Iya. Ausbildung apa kan, Hmm. itulah yang aku inginkan, maksudnya itu bakat aku atau ada pengalaman aku selama di Jerman mengurus anak-anak, dan itu sangat tertarik di tangan anak-anak. Hmm. Itu dia. Jadi selama selama apa namanya selama Ausbildung itu ya masalah yang seperti yang eh, apa kau bilang tadi kan ya bahasa lah ngomong, kalau ngomong mungkin sprechen oke lah egal lah bisa lah kita lancar. Nah kalau misalkan menulis oke itu untuk masalah itu sendiri itu timbul saat seperti apa dan kau menanggapinya apa dan bagaimana respon Uh, dari mereka dan bagaimana kau akhirnya menanggapin dan sampai akhirnya memutuskan oh aku harus kayaknya aku harus fokus dulu karena kan kita tahu kan kalau bahasa Jerman itu kan gak kayak maksudnya ya ramah bahasa Indonesia. Kalau iya, iya. bahasa Jerman kan kalau matematika fisika dan kimia ya ada rumus lah formula, salah artikel Iya, aja salah udah. makanya menurut aku tuh setelah aku di sekolah, orang Jerman itu lihat-lihat aku kayak orang, ih apaan sih, kayak Rasis atau aneh kan, gimana. kayak gitu kan, kayak ih kok bisa dia datang di sini sekolah kayak gitu kan, dia nggak ngerti apa yang aku lakukan dalam kelas itu. Mereka pikir bahwa aku datang hanya sekedar untuk sekolah seperti mereka, mendapatkan nilai yang terbaik A atau Eins, terus bersaing lah dalam kelas. Tapi setelah kita kenalan, mereka mengerti bahwa aku sebenarnya mengikuti program Ausbildung itu karena aku ingin kerja di Jerman, aku ingin menetap di Jerman, tapi aku tidak akan pernah bisa bekerja tanpa Ausbildung. Iya genau. Ya kemudian aku tidak mengerti banyak cara guru menjelaskan. Kita aja kadang mungkin bahasa Indonesia ada yang nggak ada yang nggak paham kan, paham. kalau cara guru menjelaskannya maksudnya apaan sih, Iya nggak ngerti benar-benar. kan, apalagi bahasa Jerman. Yang bukan Nah, bahasa ibu kita. iya, makanya teman aku yang orang Jerman aja kadang nggak ngerti apa sih yang dibahas oleh guru, sedangkan itu mereka sudah berbahasa ibunya. Iya, itu dia kan, makanya cuman ambil hikmahnya, maksudnya kalau mau ikut Ausbildung itu ya tahan mental lah pertama, terus jangan baperan. Kalau Iya nggak genau. nggak punya teman di kelas ya udah jalani aja sendiri, nggak perlu perlu bertanya. Tapi kalau mereka bilang ih kamu bukan temanku, atau kamu Iya kita jangan nggak langsung mau, sakit hati iya, ya. atau kamu nggak kita nggak mau duduk sama kamu, ya udah menghindar aja, nggak usah
Ditangkapin. ditangkapin besok lusa 1 bulan 2 bulan itu mereka akan Lupa. lupa dan Kayaknya satu hari dia mereka lupa, mereka bukan tipikal pendendam tapi langsung direct. Iya makanya tapi ada juga yang langsung kayak mendadak, kayak nggak tahu sih kalau masing-masing punya pengalaman pribadi kan di tempat Ausbildung atau di Jerman. Aku nggak bisa nyebutin semua Ausbildung, tapi pengalaman pribadi aku setelah 6 bulan Ausbildung, aku 1 bulan itu benar-benar kayak pengen aku 3 tahun ini sudah berakhir kalau aku punya kayak sihir lah langsung ujian, nggak mau aku udah lama-lama di kelas ini kayak gitu kan. Tambah lagi dengan rektor aku kan yang guru, dia itu kayak orangnya banyak volatile atau prasangka tentang Ausländer. Mereka pernah bicara bahwa mereka menginginkan itu jadi guru TK itu kayak orang Jerman. Emang ngomong langsung dia pengennya orang Jerman gitu. Ya aku nggak tahu tapi aku dengar dari teman aku kayak gitu kan, kan kita sering diskusi kayak gitu kan. Nah terus aku bilang oke, tapi kita juga ingin bersaing kan, maksudnya dalam artian kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa, kita nggak ketinggalan dari orang Jerman lain. Genau kayak gitu kan. Nah habis itu masalah nilai lagi. Itu kalau misalkan nilai kita jelek ya udah jelek aja, kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada tapi-tapinya, ada nggak ada perbaikan, pokoknya berarti kamu itu nggak belajar dan kamu nggak ngerti apa yang saya jelaskan selama ini. Dan aku sekolah itu cuma 2 bulan langsung 1 minggu itu ujian, yang mana aku paham dengan bahasa yang notabene bukan bahasa ini iya, kita, terus dia menjelaskannya aja kita nggak terus ngerti. pakai iPad kan, maksudnya bukan lagi buku atau kita cari sendiri, jadi guru hanya menjelaskan 1 jam itu terus selesai ya udah pergi gitu kan. Terus untuk mengerjakan soal-soal itu ya ampun nggak bisa aku dengan penjelasan atau cara menjelaskan, cara mengerti apa sih pertanyaan dan ini maksudnya. Ya, jadi itu semua yang aku rasain. Tapi sangat sulit. Tapi BTW memang itu pengalaman yang paling banyak dialami sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang masuk ke Jerman. Soalnya ada beberapa teman-teman juga yang bilang itu pokoknya di semester pertama atau 1 sampai 6 bulan pertama memang itu sama sekali kita nggak ngerti apa yang dibilang sama dosen, karena bukan nggak ngerti materinya tuh gimana kita mau ngerti materinya sementara apa yang disampaikan pun kita tidak tahu. Gimana kita mau menjawab sementara pertanyaannya aja pun kita tidak paham. Karena jatuhnya kalau misalkan sama kayak di istilahnya di kehidupan sehari-hari sih, kalau misalkan bahasa di tempat kuliah, tempat kursus itu sama kayak yang di sehari-hari, maksudnya dia nggak pakai bahasa formal pas kita belajar di tempat kursus kayak di Gute. Jadi mereka ada yang pakai dialek lah, ada yang disingkat-singkat, ya gitu juga. Jadi istilahnya memang di sini kayaknya yang memang dibutuhkan itu kayaknya kita memang harus sabar sama proses. Terus memang kita nggak mau kita sepintar apapun kayaknya kita itu nggak bisa paksakan kepala kita itu bisa langsung mencerna, itu kayaknya impossible, nggak ada orang yang langsung zet dapat. Tapi aku pengalaman pribadi aku pokoknya mereka nggak tahu, intinya kamu harus mendapatkan nilai yang terbaik. Ketika kamu tidak mendapatkan atau batasan nilai yang dimaksud dari guru, ya udah berarti kamu kayak semacam sudah gagal, nggak ada lagi toleransi kayak gitu. Jadi makanya aku berhenti kan dari Ausbildung itu berhentinya memang karena si rektornya ngomong, dari yang sekolahnya ngomong, atau memang dari personalnya apa kamu juga gitu, gara-gara mungkin nggak senang kayak gitu, ya udahlah. Iya, campur aduk lah kalau saya, karena aku nggak bisa rektor aku itu bilang kamu harus kursus dulu baru Ausbildung, permantap dulu bahasamu, tapi di saat itu aku nggak bisa karena aku bilang ketika aku keluar dari sini berarti aku harus kembali ke negaraku, karena visa aku itu aku tinggal sini karena visa Ausbildung. Tapi ketika aku berhenti dari Ausbildung dan otomatis semua itu akan berhenti. Okay, Jadi ya
itu dia. Dan nggak tahu kelanjutannya karena aku sudah berhenti jeda dari Ausbildung ini dan aku mau melanjutkan kursus bahasa sampai tahun depan atau tahun ini sampai bulan 8. Dan ketika aku lulus B1 ya mungkin di bulan 9 tahun ini lanjut lagi mengulang lagi atau cuma dapat ujian karena aku sudah pernah sekolah selama setengah tahun dan atau di tahun 2023 baru mulai lagi. Ya, mungkin itu aja yang aku bisa bagi sementara. Untuk pengurusan selanjutnya dengan tentang berhenti Ausbildung dan apa yang dilakukan dan bagaimana dengan visa itu aku nggak bisa sekarang ngomong karena itu masih proses. Iya benar. Tapi kalau misalkan aku pihak emang sini memang istilahnya itu adalah problem sejuta umat orang-orang yang ada di Jerman. Jadi jangan kalian pikir maksudnya karena dia kan kalau misalkan kalau kita nih yang dari Jerman tuh pasti posting yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya. Tapi di balik itu kita maksudnya ada banyak masalah-masalahnya di bahasa karena makanya aku heran kalau misalkan orang yang nganggap bahasa Jerman itu gampang, itu aku bingung. Tapi aku juga mempersalahkan orang yang selalu bilang Jerman susah. Iya memang semuanya itu susah kalau kita nggak pelan-pelan belajar suka gitu kan. Kalau kita udah hati kita udah membenci duluan, gimana pun ya udah kena ke pikiran kita juga kan, akhirnya malas belajar, nggak mau nyentuh. Jadi mental sih perlu yang dikuatkan terus. Jangan coba-coba kalian basa-basi a i u e o sama orang Jerman itu. Jangan coba, to the point. Jadi diri sendiri. Pokoknya jangan punya wajah dua, yang sebelah bilang enggak dan yang sebelah bilang iya. Besok B, iya. Ini A, besok B. Kalau iya tidak gitu. Kalau suka tidak sebentar. Aku tunggu dulu. Aku mau mikir, nggak ada yang mikir langsung aja. Di sini soalnya nggak ada ya kayak di Indonesia kan kayak nunggu-nunggu gitu ya, kayak tunggu-tunggu ya. Ya itulah. Nggak tahu juga, cuman pesan aku sih buat yang baru mau mulai Ausbildung atau pikir matang-matang terus yang au pair kamu punya waktu banyak di rumah belajar. Dan ketika anak itu cuma 2 yang kamu urus atau 1 pun dan mereka harus ditanam ke anak-anak, ya pergunakanlah waktu di pagi hari untuk kursus. Dan sebelum melakukan kesepakatan dengan GL sebelum datang di rumah itu pertanyakan, aku ingin kursus di pagi hari, tolong berikan itu. Jadi sudah ada kesepakatan dari awal sebelum melakukan au pair kayak gitu. Jangan kayak saya yang mentang-menting santai selama 2 tahun kayak anak SD 7 tahun yang diurus sampai sekarang pun diurus kayak gitu. Jadi nggak tahu lah, pokoknya aku kalau nggak ada yang bantuin aku, mungkin aku kemarin juga di Indonesia kali. Tapi beruntung juga sih bos aku mempercayakanku dan mereka yang selalu mengurus dokumen aku dan menelpon Ausländerbehörde. Jadi aku cuma bisa tanda tangan dan mereka yang ngomong bantuin aku. Pokoknya sampai mereka tanda tangan. Iya, aku nggak, karena mereka mempercayakan aku. Dan ketika seandainya aku bisa bekerja di Jerman tanpa Ausbildung, mereka memilihku untuk tetap di tempat itu. Karena ya aku nggak tahu kenapa, karena mereka bilang kamu sangat cocok dengan anak-anak, kamu sangat mencintainya, kamu sangat, dan anak-anak sangat menyukaimu. Pokoknya seperti itu. Aku bilang ya udah, terima kasih. Oke, di satu sisi kita memang mikir itu kayak mana ya, aduh bagus juga ya si GF kita itu nolong kita mulai dari au pair sama di Ausbildung. Tapi di sisi lain kalau kita istilahnya pasti terlena dong gitu kan, santai, ada yang bantu gitu kan. Istilahnya kalau misalkan kita udah nyaman di satu tempat, nah makanya itu perlu itu. Jangan berlama-lama di zona nyaman guys, jangan suka berlama-lama di zona nyaman, karena nyaman itu nggak selamanya memberikan hal yang baik gitu, nggak selamanya baik gitu ya kan. Jadi nggak selamanya kita itu
bisa bisa kayak mana ya dibilang, bertahan Bisa dengan bertahan. lenje-lenje. Mhm. Memang sih baik ya, kalau kita lihat-lihat GF-mu baik memang sebenarnya kan. Sangat Dia baik, sangat semua. tulus dan sangat pengertian, dan dia mengerti tentang Hmm. Auslander. Dia adalah maksudnya Pengertian lah, pengertian, ya. maksudnya Udah kayak dia keluarga lah ya. iya kayak gitu. Tapi GF aku tuh nggak bantuin semua au pair-nya. Cuman sama mama Cuman aja, aku karena kenal kebetulan semuanya. cocok sama Iya, keluarganya, maksudnya iya. mereka membantuku karena mungkin karena aku nggak pernah perhitungan, aku nggak pernah hitung-hitung waktu dengan mereka. Mereka tuh bantu aku sampai saat ini. Tapi di balik itu semua, Di balik si semua Winnie itu terlena kayak lagu dangdut. terlena, dan aku Terlena. nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak terlena juga, cuman diurusin dokumennya segala macam itu aku sangat beruntung banget. Dan di sisi lain aku melakukannya sendiri, seperti aku harus nanggung sendiri pekerjaan aku. Tapi Iya. dari sekolah pun juga tugas-tugas aku dari sekolah itu aku juga nggak ngerjain sendiri, aku dibantu, aku dipersiapin dari tempat kerja aku satu orang untuk mengerjakan tugas aku, untuk membantuku mengerjakan teman kayak semacam teman kolega aku. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Aku tidak bekerja sendiri seperti yang lain. Itulah kelebihannya yang memberikan yang kekurangan aku yang Jadi teman-teman sekalian ya. Tapi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nanti orang itu nanya, nanti kok nggak tahu jawab karena yang bantuin GF kemarin. Enggak, maksudnya cara untuk kalian bisa, maksudnya orang Jerman itu sangat suka membantu kalian ketika kalian Tapi selama membutuhkan pertolongan. garis bawah selama Enggak juga, selama kalian baik dan selama kalian butuh pertolongan, orang Jerman itu selalu membantu kalian. Mereka tidak akan pernah menterlantarkan. Iya, maksudnya mereka akan bertanya apa yang kamu butuhkan, bagaimana selanjutnya seperti itu. Tapi Ausländer Behördennya sebenarnya juga ingin membantu, tapi di sisi lain mereka tidak akan pernah memutuskan sesuatu yang hanya satu pihak, karena dia harus bekerja dengan semua, maksudnya orang di Jerman harus adil lah ya, intinya. adil kayak gitu kan. Jadi nggak bisa. Itu yang ku alami selama hampir episode jadi teman-teman. Selama corona. Jadi teman-teman, mandirilah sebelum kalian dimandirikan oleh keadaan. Itu pesan hari ini ya. Mandirilah sebelum kalian dimandirikan oleh keadaan. Conscious. Tapi harapannya semoga next, ya pokoknya yang udah terjadi ya, harus pasti ya sudah terjadilah kayak gitu kan. Yang penting ke depannya semoga nanti kita sama ya, nanti mulainya di bulan Maret. Oh iya, diskusinya intensif. Oke, semangat kita semangat belajar. Jangan malas, sama kalian juga jangan malas. Terus jangan lenje-lenje. Jangan lenje-lenje dan jangan terus kalian perlu juga loh beberapa teman, 1-2 egal, nggak usah banyak-banyak di Jerman, karena kalian tuh butuh teman untuk cerita. Karena kalau misalkan kalian nggak punya teman, ya punya teman tapi nggak dipapati. Kalau teman mencari orang tua angkat, minta diperhatiin. Oh ya, aku udah punya orang tua angkat, aku punya anak lagi. Iya, aku udah punya anak angkat lagi. Ya, apalagi berarti pesanmu 1, mandiri, jangan cengeng kayak aku, atau jangan baper ya itu ya. Terus yang keempat, itu aja. Terus jangan keempat, jangan terlena di zona nyaman. Oh iya, banyak banget. Hantam aja semua ya. Pokoknya jangan terlalu manja lah. Jangan manja. Ya. Bener-bener kalian bisa kayak apapun ya, banyak apapun kalian di Jerman, kalian nggak tahu apapun, ya Allah, kalian pasti akan depresi kan, akan pusing, apalagi kan nggak bisa mengendalikan emosional kalian ya kan. Mengamuk lagi, sedang menangis kelakuan si kucing garam. Kayaknya ya seperti itu lah. Oke lah teman-teman, sekianlah ini kita tunggu jangan kau dulu matikan ya suami durhaka. Nah sekian dulu ya ceritamu lah itu. Aku pengalaman aku, tapi semuanya itu masih belum lengkap juga, tapi aku nggak bisa untuk memberitahukannya sekarang, hanya saja
yang au pair, Bintang duanya sedang dong. au pair, semangat, Iya, semuanya akan pasti berlalu. Terus jangan pelit-pelit sama teman kalian kalau nanya sama kalian, jangan Iya. sok-sokan ya, kalian jangan sombong, jangan Mm-mm. sombong. Karena Kalian kita oke, membutuhkan satu sama sama lain. lain. Iya, Tes itu benar. dia. Oke, oke. Untuk ini semangat terus ya kan, Semangat, intensifus, Bene! jangan malas-malas. Semoga Semangat! nanti rezeki Osbindung oke semuanya, dan nanti ya walaupun butuh proses, semoga apa yang kita harapkan, akan kita cita-citakan semuanya bisa tercapai. Kita bisa bekerja di sini, dapat ting 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 ting, money, dan Money, bisa money, ya beno-beno dan hidup bahagia di Jerman. Dan semoga kita juga didekatkan oleh orang-orang yang bisa memberikan energi positif sama kita semua. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Bye. Cheers. Beragam budaya.